Kau punya paling lama sisa 1 bulan lagi. Makan dan minumlah yang enak. Manfaatkan hari-hari terakhirmu. Xu Mengmeng, kau pikir aku akan menyukai orang sepertimu? Kalau bukan karena kau membantu pencapaianku, sudah lama ku campakkan kau. Sekarang aku jadi pemimpin tim karena hasil kerjaku. Kau cuma kain usang, bisa ku buang kapan saja. Berandalan. Xu Mengmeng. Xu Mengmeng. Xu Mengmeng. Kau anggap aku bodoh? Ini semua gajimu. Hah? Ibu, belakangan aku sering pusing. Harus nabung untuk berobat. Kau cari perhatian saja. Selalu ada saja keluhan. Uang habis buat rumah sakit. Dengar baik-baik. Dabao sedang masa pertumbuhan. Serahkan tabungan rahasiamu sekarang atau kau akan menyesal. Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Hei, Nona, ini bar bukan pasar. Kulihat dia baru diputuskan pria dan bikin ulah karena mabuk. Dengan wajah begitu, pantas dicampakkan. Coba kau ulangi sekali lagi. Kenapa kalau kuulangi? Hei, jangan ribut. Kalau buat onar lagi, ku minta satpam musim kau. Tunggu saja. Aku mau pria termahal di sini. Bawa 2 orang. Nona, tunggu di ruang VIP. Mereka segera datang. Tuan Su, orang-orang tua ini manfaatkan koneksi dengan direktur untuk paksa Tuan minum. Aku belum mabuk sampai tak sadar diri. Aku tahu harus bagaimana. Kenapa belum datang juga? Bukankah mau 2 model? Tapi yang ini sangat ganteng. Aku salah ruangan. Enak? Kembali. Aku bayar 20 juta. Kau mau kabur tanpa bayar? Jangan harap. Cinta yang direbut dengan paksa tetap terasa manis. Tunggu, kenapa aku harus lari? Aku kan sudah bayar ini. Sepertinya aku paksa orang tak bersalah. Tuan Shu, Aku tidak kembali ke ruang VIP tadi malam. Kenapa tidak mencariku? Bukannya katamu bisa pulang sendiri? Apa yang kau gumamkan? Kukira kau tidak suka senior itu. Jadi sengaja menjauh dan tak kembali. Siapa sangka pemabuk bisa... Kuperingatkan kau. Jangan ada yang bocorkan. Selain itu, obrak-abrik Yunceng, cari wanita berkacamata itu. Wanita berkacamata? Wanita itu paling norak, menjijikkan, makhluk hina yang pernah kulihat. Rasanya seperti menelan lalat, sungguh menjijikkan. Jika dia lalat, kau jadi apa? Masih berdiri di sini, menunggu aku yang pergi cari? Hah? Baik, ayo pergi. Hello? Xu Mengmeng, di mana kau?
Berani bolos kerja, jangan sampai ku pecat kau. Hai Feng, dasar sampah. Aku sudah lama bersabar. Berhenti mengonggong. Kau sudah gila. Aku bersumpah. Satu kata lagi, akan kuungkap caramu mencuri hasil kerjaku ke direktur. Kulihat kau masih bisa jadi manajer atau tidak. Kau jangan asal bicara. Hari Thor ini aku cuti. Ingat baik-baik, bayar kerja lembur akhir pekan yang tidak dibayar. Atau akan kularangkan ke dinas kerja. Puas sekali. Apa Chesty bisa membuat perubahan secara menyeluruh? Mau gaya seperti apa? Buat saja penampilanku beda. Tidak masalah. Hentikan mobil. Ada masalah, Pak. Kontraknya tertinggal di bar. Kembali untuk ambil. Baik, ke? Sejak kapan perusahaan kita punya wanita secantik ini? Dengan karisma itu, dia bisa jadi adalah CEO perusahaan lain. Dan ini juga... Bisa apa kamu sebenarnya? Tugas simpel saja gagal. Semua penderitaan manusia berasal dari terlalu banyak esok. Kalau memang nasibku cuma hidup sebulan lagi, kali ini aku mau hidup untuk diri sendiri. Shumangmeng, kau kira cuma ganti dandanan bisa bikin Kak Chen terkesan? Kak Chen sudah bilang melihatmu bikin dia mual. Ini zaman apa lagi? Masih sok manis gitu. Setiap hari memanggilnya Kak Chen, aku juga tak melihatmu punya anaknya. Kamu? Ingat baik-baik. Laki-laki ini cuma sampah. Kalau mau ngumpulin sampah itu urusanmu. Tapi jangan kotori pandanganku. Kalau tidak, kau yang menerima sampah ini juga akan kubereskan. Kamu? Xu Mengmeng, berani-beraninya melawan? Minta maaf ke Nana sekarang, nanti ku bujuk dia tak mempermasalahkan hal ini. Salahku. Aku sibuk menamparnya sampai lupa menamparmu. Dasar gila. Oh ya. Hari ini nggak usah lapor ke Wu Haifeng. Simpan tenagamu. Mulai hari ini, aku undur diri. Datang terlambat ke kantor, pulang cepat dari kantor, menghina atasan, memukul rekan kerja, Xu Mengmeng. Hal apa lagi yang tak berani kau lakukan? Dokter, aku masih sangat gay. Bagaimana bisa aku kena kanker otak? Banyak faktor penyebabnya. Stres kerja dan tekanan emosional bisa jadi penyebabnya. Pantesan aku sakit. Ternyata setiap hari harus menerima amarah darimu. Biar kulihat isi kepalamu. Apa ada tumor di sana? Kau tega melakukan ini? Aku akan memecatmu sekarang. Merebut prestasi karyawan untuk jadi manajer. Masih berani bersikap sok kuasa dan pura-pura bodoh di sini. Dengar baik-baik. Hari ini bukan kau yang memecatku, tapi aku yang mengundurkan diri. Beraninya kau memukulku. Kau akan membayarnya hari ini. Brengsek. Rambutku sudah tipis. Berani menarik sisa rambutku? Hei. Pantasan kau suka menarik rambut orang. Ternyata kau sendiri botak.
Rambutmu tak bisa tumbuh, lalu merusak milik orang? Kembalikan rambutku. Tuanmu bilang siapa yang temukan wignya dapat promosi dan kenaikan gaji. Promosi dan kenaikan gaji. Tuan Wu, lihat. Keluar, semua keluar. Sebenarnya Presdir cukup baik padaku. Haruskah ku sapa? Nah, Ya? kenapa engkau menolak kerja di grup Shu? Apakah dia? Bertanya padaku? Aku tahu kau punya pendapat sendiri. Kau tak mau bergantung padaku. Tapi mewarisi grup Shu adalah tugasmu. Kau tak bisa hindari ini. Pantasan Shu Mengmeng berani tidak hormat padaku. Ternyata dia anaknya Presdir. Sudah diputuskan. Kau pilih saja jabatannya. Tapi kamu harus kerja di perusahaan ini. Pak Presdir. Kau adalah Shu Mengmeng? Hahaha, aku ingat kamu. Dulu, kamu berhasil tutup deal yang hampir mustahil. Bagaimana? Sekarang kau pasti sudah jadi manajer, kan? Itu tidak penting, Pak. Tapi terima kasih atas apresiasinya. Saya orang Pertmar yang baik saya akhir-akhir. Saya berharap sehat selalu, rumah penuh cucu. Terima kasih. Pak Wu, semua sudah saya konfirmasi. Penerus direktur memang sedang disiapkan untuk masuk perusahaan. Tapi posisi pastinya masih belum jelas. Ya ampun, ini buruk. Direktur Shu dan Shu Mengmeng. Kenapa saya tidak sadar mereka satu marga? Cepat ambil surat pengunduran dirinya Shu Mengmeng sekarang juga. Penuhi semua permintaannya. Siap. Apa hubungannya penerus mau masuk perusahaan? Ini memanggil Shu Mengmeng kembali bekerja. Shu Mengmeng pasti sudah menyinggung Pak Wu. Pak Wu ingin mempermalukannya di hadapan penerus supaya dia masuk daftar hitam. Shan, kemarilah. 3 hari lagi, kau mulai kerja di grup. Perusahaanku sudah berjalan baik. Ngapain harus masuk grup Shu? Ayah sudah tua. Kamu akan mewarisi grup ini. Kau mau jadi manajer atau direktur? Ayah, aku tidak mau andalkan status anak Presdir untuk dapat jabatan. Kalau masuk grup Shu, aku akan raih posisi dengan kemampuan sendiri. Anak hebat, punya tekad. Kau memang anakku yang hebat. Hahaha. Pak Su, kami menemukannya. Menemukan siapa? Wanita itu? Dia siapa? Staf bar bilang dia kerja di grup Shu. Lagi-lagi grup Shu? Sepertinya aku harus ke sana sekarang. Yang Chen, Jin Nana, pasangan hina. Pria curi hasil kinerja, wanita selingkuh. Keduanya pasangan sejati. Yang Chen, Jin Nana. Pak. Kurang ajar. Pak Wu kasih kerjaan karena kasihan membiarkanmu balik ke perusahaan, kau malah tak tahu diri. Bikin rusuh kantor? Kalian panggil aku kembali hanya untuk terus menindasku, lalu merasa terancam saat aku lawan. Kalian cuma mau balas dendam. Kenapa kalau engkau tahu? Sampah, sepertimu hanya pantas hidup di lumpur. Kau bersusah payah ingin naik jabatan, tapi hanya sedikit dorongan dariku. Kau langsung jatuh. Bahkan kalau aku jatuh, aku akan seret kau dan Yang Chen mati bersama. Nak, Shu Mengmeng, berani-beraninya kau datang. Hari ini kita perhitungkan semua masalah. Masih mau memukulku ya? Aku pastikan pisau ini menusuk tubuhmu. Kutusuk ginjalmu. Yang Chen malang sekali. Dia ketemu orang salah sampai punya mantan kayak gini. Untung mereka putus kalau enggak makin parah. Malang? Dia merengek minta kinerja dariku.
Kenapa kalian tak bilang dia malang? Saat dia peluk Jin Nana sambil mengusirku, kenapa kalian tak bilang malang? Sekarang kalian semua sok suci dan jaga citra untuk menghakimi aku? Oh, kalian tak merasa diri kalian sangat munafik? Shu Meng Meng, kau sudah gila ya? Benar. Ya, aku memang sudah gila. Aku bantai kalian semua. Shu Meng Meng, sedang apa kau? Aku bebas melakukan apapun. Yang Chen Jin Nana, minta maaf. Pak Wu, langsung ke intinya. Tak perlu berakting. Meng Meng, dulu kamu sangat pendiam. Kenapa belakangan ini? Pendiam, jangan berlindung di balik kata-kata manis. Aku penakut dan takut pada masalah, hingga membiarkanmu mencuri jasaku dan bisa menduduki posisi manajer ini. Jangan ungkit masa lalu lagi. Meski kuargai sikap barumu, haruskah kau bersikap sedikit lebih hormat pada atasanmu? Jangankan sekarang kau adalah manajer. Bahkan jika kau adalah presidir, aku juga tak takut padamu. Sekarang aku tak takut siapapun. Bagus. Perusahaan butuh karyawan yang berani melawan otoritas sepertimu. Direksi sudah memutuskan. Shu Meng Meng, sekarang kau jadi supervisor penjualan. Yang Chen adalah bawahanmu. Supervisor? Benar, bakatmu tak pantas jadi spesialis junior. Itu terlalu sia-sia. Entah ini jebakan atau promosi asli, tapi aku tak butuh pekerjaan ini lagi. Tampaknya Putri Presidir masih menyimpan dendam. Kuharap kau terima mutasi ini. Sebagai kompensasi, sudah kuminta pada atasan agar memberimu gaji 500.000 yuan per tahun. 500,000? 500.000 yuan hanya gaji pokok. Komisi penjualanmu juga naik 2%. Penghasilanmu bisa capai miliaran. Dengan Neil, seandainya aku hidup sebulan, aku juga dapat 10.000 yuan. Cukup untuk makam yang layak. Apa yang kau lakukan? Ulangi apa yang kau katakan. Aku rekam sebagai bukti. Bukti? Apakah dia mau kirim dan lapor ke Presdir? Mang Man Kuman mengingat kinerjamu yang luar biasa. Jadi kami naikkan gajimu menjadi 200.000 per bulan. Sama denganku. Apakah kau puas? Oh, ya. Yang Chen tidak bisa diandalkan dalam pekerjaan. Aku ingin merekrut lebih banyak orang di departemen. Boleh kan? Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Rekrutmen departemen penjualan. Presdir sendiri sampai datang langsung. Benar-benar peduli dengan staf lapangan. Kalau bukan ayah dan anak, siapa yang akan percaya? Sepertinya Presdir datang untuk mendukung anaknya sendiri. Tuh, kabarnya nih penerusnya sedang magang di perusahaan. Ternyata memang benar. Di dalam perusahaan, akhir-akhir ini ada rumor tentangku. Aku ingin kalian fokus pada tugas intimu. Berhenti menghamburkan tenaga untuk taktik licik. Kami akan patuhi arahan ketua. Kenapa model pria ini ada di sini? Apakah industrinya sedang tak baik? Tapi fisik dan penampilannya tidak menunjukkan penurunan. Jangan-jangan dia datang untuk memerasku? Mari kita mulai perkenalan diri dulu. Selamat pagi pewawancara. Nama saya Liu Weiwei. Dia cukup kompeten. Lulusan Ivy League. Pendidikan kelas atas? Kenapa jadi model pria dengan kualifikasi ini? Kualifikasimu sangat mengesankan. Kenapa mengejar posisi level pemula? Saya ingin melakukan perubahan. Jadi sekarang mau ganti jalan hidup. Pasti sulit waktu masa jadi pekerja klub.
Pilih dia saja. Nah, baiklah. Anak baru. Cetak 10 lembar sebelum pukul 10 pagi. Satu lagi, setiap pagi aku sudah terbiasa minum kopi mocha. Kau harus bawakan setiap hari. Harus manual, digiling. Apa kau gila? Atasan buruk pasti punya bawahan buruk. Pantasan Shu Mengmeng merekrutmu. Sungguh pria yang sangat lamban. Kalau masih mau bekerja di departemen penjualan, lakukan sesuai kata saya. Atau kupecat kau hari ini juga. Anjing siapa yang menggonggong pagi-pagi? Anak baru ini masih masa percobaan. Sebagai ketua tim penjualan, saya bisa menyuruhnya beli kopi. Ada masalah? Baik, Pak Yang. Pendapatmu masuk akal. Kalau begitu, aku sebagai manajer penjualan merasa lapar. Kau juga pergi beli sarapan untukku. Susu kedelai giling manual harus persis 70 derajat. Pangsit daun bawang telur, tapi tanpa telur. Dan bubur dari toko viral di selatan, antriannya 50 meter. Shu Mengmeng, kau keterlaluan. Keterlaluan? Apakah kau tak pernah dengar jabatan tinggi selalu menindas bawahan? Karena kau begitu suka menyuruh-nyuruh, biar ku buat kau merasakan rasanya diperintah. Apa yang kau bilang tadi? Jika kau mau bekerja di tim penjualan, lakukan perintah saya atau ku pecat kau hari ini juga. Baik. Kau akan menyesal. Jangan-jangan. Pria ini sudah terpesona olehku. Nona Shu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sungguh, aku tak ingat itu. Gawat. Apakah dia sudah mengenaliku? Bos genit tidur dengan bawahan polos. Aku sudah mau mati, tapi tak meninggalkan nama baik. Aku pasti salah mengenali orang. Benar. Tepat. Pushu, perayaan tahun ke-30 semakin dekat, sudah kusiapkan kursi di meja utama. Tepat di samping presdir. Oh, Pak Wu. Entah apa yang terjadi hingga sikapmu berubah drastis belakangan ini. Tapi aku tak perlu perlakuan khusus. Pushu, jangan merasa tertekan. Kau pantas dapatkan semua ini. Jujur saja, sebulan lagi aku akan pergi dan keluar dari tim penjualan. Jadi usaha Anda sia-sia belaka. 1 bulan? Apakah pemaku salah tebak status Shu Mengmeng? Acara perayaan kali ini harus sempurna. Saat itu akan kuumumkan keputusanku menyerahkan perusahaan ke penerus bulan depan. Rahasiakan dulu. Jujur saja, sebulan lagi aku akan pergi dan keluar dari tim penjualan. Pantasan mau keluar. Ternyata dia mau meneruskan perusahaan. Shu Mengmeng memang putri presdir. Apa? Shu Mengmeng adalah putri presdir. Bukankah aku hancurkan peluang menjadi menantu presdir? Dulu aku berusaha keras menyenangkan semua orang, tapi tetap hidup dalam ketakutan. Kini hidupku tinggal kurang dari sebulan. Tapi tiba-tiba keberuntungan datang bertubi-tubi. Bushu, hari ini kau bersinar. Jika dibandingkan, aula ini terasa sangat gelap. Kami pergi urus yang lain. Shu Mengmeng, ini acara perayaan perusahaan, bukan acara sembarangan. Untuk siapa kau berdandan seperti itu? Kau jadi manajer penjualan pasti pakai cara khusus, kan? Kulihat matamu sudah bermasalah dan selalu kotor. Semua yang kau lihat adalah hal buruk. Mulutmu yang kotor. Kau tak paham. Mengatakan kekotoran dengan lantang baru bisa membersihkan mulutmu. Jika menelan perkataan busuk, hatimu akan jadi kotor. Kak Yang Chen, Shu Mengmeng mengira jadi manajer langsung bisa merendahkan kita.
Di acara perayaan nih yang begitu penting, dia malah terus berkata kasar. Sungguh mempermalukan perusahaan. Kau cuma staf junior berani menghina manajer. Siapa yang beri kau nyali? Aku tak tahan melihat sikap sombongnya. Dia mau hina aku, tapi jangan lupa dulu dia juga menjeratmu. Kalau bukan karena kau menabur fitnah antara kami, apakah aku akan salah paham padanya? Tuan Su, doa. Seluruh orang grup hadir hari ini. Saat tepat untuk bongkar kelakuan tak senonohnya di depan umum. Ya. Meng Meng. Malam ini dingin. Jangan sampai masuk angin. Aku tak tega melihatmu sakit. Sedang apa kau? Meng Meng, sejak kita putus, aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Aku terus teringat setiap momen kita bersama. Aku bisa meminta putus denganmu karena si penjahat ini memanipulasiku. Aku tahu aku salah. Kita rujuk saja lagi. Yang Chen, sejujurnya setelah kita pisah, nafsu makan dan tidurku hilang. Aku tak bisa makan karena wajahmu membuatku mual. Tak tidur karena takut memimpikanmu dan jadi mimpi buruk. Meng Meng, kau masih marah padaku, makanya bicara begitu kan? Dulu kau sangat mencintaiku, bahkan memberiku hasil kerjamu. Tak mungkin kau berhenti mencintaiku. Beraninya kau bicara begitu? Pak Yang, mengklaim hasil orang lain sebagai milikmu dan bertingkah sok suci, sungguh mengesankan. Kau pikir siapa dirimu sampai berani ikut campur urusanku? Mencuri hasil kerja rekan, melecehkan rekan kerja, parasit sepertimu seharusnya sudah dipecat. Ini kesalahan manajemen. Karyawan rendahan berani mengkritik atasan? Meng Meng pun tak berkata apa-apa. Kenapa? Kau bertingkah seperti anak prestir. Meng Meng, jangan tertipu pesonanya. Dia punya niat tersembunyi padamu. Makanya dia terus berulah agar kita tidak rujuk. Dia muda dan tampan. Bahu lebar, pinggang ramping, dan bertenaga. Sangat kuat. Bahkan jika berniat buruk, aku juga bersedia. Apa seunolnya aku rujuk denganmu? Usiamu? Ketidakmampuan? Atau tampangmu? Yang jelek? Meng Meng, aku ingin. Kau tahu, hanya aku yang layak mendampingimu. Kalau kau akan menyesal sudah melawanku. Hadirin sekalian, dengan ini saya umumkan perayaan tahun ke-30 Grup Shu dimulai sekarang. Mari sambut Pak Shu untuk pidato. Setelah melewati 30 tahun cobaan, pertumbuhan besar, Grup Shu berkat setiap karyawan di sini. Aku berterima kasih untuk kalian semua dengan tulus. Sekarang saya harus umumkan keputusan sangat penting untuk masa depan Grup Shu. Terus melihatku dengan aneh? Sekarang sambut penerus Grup Shu. Bu Shu, kau tidak naik? Aku? Sepertinya calon penerus kita tak terbiasa dengan acara resmi. Dia pernah bilang padaku ingin sukses dengan usahanya sendiri. Seiring sisa 1 bulan sebelum pensiun resmi saya ingin melihat apa yang bisa diraihnya di divisi penjualan. Jadi maksud Presdir pewarisnya kerja di tim penjualan kita? Mungkinkah rekan kerja kita adalah pewaris rahasia yang menyamar? Aku tak muncul. Apakah semua karyawan penasaran dengan identitas pewaris? Tidak sama sekali. Mereka malah mengira pewaris prestir adalah orang lain. Kau jangan bercanda. Siapa lagi penerus ayahku kalau bukan aku? Katanya atasanmu Shu Meng Meng. Dia?
Mustahil. Tapi mereka sangat yakin. Ada yang bilang dengar Presdir bilang perusahaan akan jadi miliknya. Tuan Shu, mungkinkah Tuan punya adik di luar sana? Lalu dia membelaku, mendukungku, bahkan memujiku tampan. Tuan muda, karyawan mana berani bersikap semena-mena seolah pemilik perusahaan? Pasti dia punya koneksi. Mungkinkah dia sungguh? Tuan muda, wanita ini berbahaya. Mungkin dia ingin merebut warisanmu. Nona Shu, ibu saya mengirim telur ini dari kampung. Masih sangat segar, telur organik ayam kampung. Dia memaksa saya membawanya untukmu. Tolong sampaikan terima kasih ke dia. Tak perlu sungkan ambillah. Nona Shu, aku pesan teh susu. Ada promo beli 1 gratis 1. Ini yang gratis untukmu. Tunggu. Kamu ambil kembali ini. Nona Shu, silakan makan buah. Bagus untuk kesehatanmu. Kopi. Apa maksud kalian? Ini sebenarnya. Kenapa tiba-tiba ramah sekali? Jangan-jangan mereka lihat laporan medisku. Banyak yang menjilat. Mungkinkah dia memang anak ayahku di luar nikah? Mau makan apel? Aku punya banyak makanan. Silakan ambil kapan saja. Nona Shu, mereka begitu mendekatimu? Apakah kamu punya koneksi khusus? Aku... Politik kantor seperti ini sangat tidak profesional. Nona Shu, coba susu organik saya. Kualitas premium, sangat bergizi. Ngomong-ngomong malam ada jamuan dengan grup Yuanceng. Kalau kau merasa terlalu malam, Aku akan menemani Nona Shu ke sana. Dan antar pulang setelahnya. siapa sih orang ini? Dia lebih hebat menjilat dariku. Biasanya kau benci acara minum-minum. Kenapa sekarang malah mau ikut? Aku ingin belajar langsung darimu, agar bisa berkembang lebih cepat. Aku ini tak punya hobi yang lain. Pertama, saya suka minum-minum. Kedua, saya senang dengan suaramu cantik. Perusahaanmu mengirimmu bernegosiasi. Itu sungguh cocok dengan keinginan hatiku. Pak Wang, Bapak mudah lupa kalau sudah mabuk. Mari tanda tangan kontrak dulu. Kontrak tidak perlu terburu-buru. Minum dulu bersama saya. Kamu benar-benar kuat minum. Wajah ini terlihat familiar. Dia pegawai baru divisi penjualan. Pak Wang, penilaianmu juga mulai menurun. Anak baru, atasanmu saja minum. Sebagai anggota baru, kau juga harus minum. Sebagai rasa hormat. Nanti saya yang menyetir. Tidak bisa minum. Apa maksudnya? Kau berani tak menghargaiku? Kalian semua tidak berguna? Tunjukkan cara kerja di sini. Orang Shu mungkin tak tahu aturan. Cuma perlu bersulang sekali dengan Pak Wang. Tapi kau malah tak tahu dihargai. Kau tidak boleh pergi sebelum habiskan semua minuman. Tunggu. Saya yang nakas minum semua. Dia juga sudah kupertahankan. Lama tak jumpa. Direktur Shu semakin cantik, tapi sifatmu makin berapi-api. Garang ya? Aku suka itu. Tapi anak baru tak tahu sopan santun. Hanya minum saja tak cukup, kan? Apa maumu, Tan Wang? Kontrak 300 juta ini sangat besar. Tim penjualanmu dapat komisi besar. Karena kalian untung banyak, haruskah aku dapat bagian? Bagaimana jika aku tampar 2 kali? Dasar jalang, kira aku terlalu baik. Sampah sepertimu tak pantas kerja di Shukop. Kucoret namamu di industri ini. Kau pukul dia, jangan batalkan kontrak. Kesabaran membawa hasil besar. Mencoretku? Kau pikir diri siapa? Semut kecil sepertimu ku bisa hancurkan dengan mudah.
Hari ini, tak satu pun dari kalian pergi. Kau, serius? Model pria ini cukup lihai. Jangan bergerak. Kenapa AI lebih galak dari pria itu? Minggir. Kalian berdua tak berguna? Cari manajer restoran sekarang. Bawa mereka berdua ke sini. Tunggu. Kenapa selalu kabur setiap ketemu kamu? Kabur? Lupakan. Berani-beraninya tendang Wang Yuancheng? Takut tidak dia akan lapor ke Wu Haifeng sampai kamu dipecat. Dengan kekayaan dan pengaruhnya, dia tak bisa ganggu aku. Lumayan. Kamu sok gagah sekali. Kenapa aku pusing? Kok ada? Dua kamu sekarang? Tadi, kenapa minum saat Wang Yuancheng suruh? Kan punya koneksi dengan direktur. Kenapa tidak menolak? Kau. Jangan muntah. Apa yang ibu kau mengatakan? Lupakan saja. Ayo pergi. Dingin sekali. Dasar bodoh, minum untuk orang lain kau jadi mabuk. Kau bukan orang sembarangan. Kau milikku. Memukul anjing pun perlu izin pemiliknya. Hehe. Kau sangat tampan. Aku tak bisa menyetir seperti ini. Ini rasanya, kenapa sama persis seperti dulu? Shu Mangmang? Manajer Shu? Aku... Tak ada yang ingin kau katakan padaku? Ada. Kontrak yang kau robek itu, bagaimana kau akan menjelaskannya pada Wu Haifeng hari ini? Salahkan saja semuanya padaku. Sebagai karyawan baru, jika dia tuh mencari alasan kau akan dipecat. Bukan itu yang kubicarakan. Tadi malam di mobil. Kemarin di mobil, aku tertidur. Berta, Terragird. Apa kau tak ingat apa-apa? Kau, padaku, apa yang kau? Lakukan. Sungguh. Tak hanya gagal melakukan deal, kontraknya juga disobek. Sekarang grup Yuancheng datang untuk minta pertanggungjawaban. Aku yang menyobek kontrak. Aku akan bertanggung jawab penuh. Yang dikasihku berhenti melindungi pemula ini. Aku sudah selidiki semuanya. Semua berawal dari si pemula ini. Kau dipecat. Berani-berani menjerat manajer Shu sangat tak termaafkan. Beginikah caranya manajer Wu beraksi diam-diam? Inikah cara manajer Wu beroperasi diam-diam? Ketua, soal urusan grup Yuancheng Anda sudah tahu? Kalau aku tidak ada di sini hari ini, apa rencanamu untuk memecat karyawan junior sebagai solusimu?
Aku sudah tahu semuanya. Ini mulai saat Wang Yuancheng menggoda Supervisor Shu karyawan baru ini membela Supervisor Shu hingga merobek kontrak. Apa? Kelancangan Wang Yuancheng keterlaluan. Sudah kuperintahkan hentikan semua kerja sama dengan grup Yuancheng dan blacklist dia di seluruh industri. Keputusan brilian, Ketua. Wang Yuancheng ternyata membidik putrimu sendiri. Dia salah mengusik keluarga. Selidiki tuntas sebelum bertindak atau akan kucari orang yang lebih kompeten untuk posisimu. Dimengerti, Ketua. Kebaikan ketua direktur membelamu seperti ini. Hah, hanya kita yang tahu kemarin. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkin ada yang bocor dari restoran. Benarkah? Kau menahan kesalahan ini. Kenapa tidak beritahu ketua? Kami tidak cukup dekat untuk merepotkannya. Tak ada hubungan. Koneksi tak bisa bertahan selamanya. Kita harus tingkatkan diri untuk tetap kompetitif. Walau direktur utama sudah memaafkan kami tetap kehilangan kontrak 300 juta yuan. Atas dasar prinsip dan integritas, kita harus tutupi kerugian ini untuk perusahaan. Tak kusangka kau begitu setia pada perusahaan. Kau tak mengerti. Perusahaan memperlakukanku seperti kuda pekerja, tapi kesetiaanku tak pernah luntur. Aku sekan mua daming abol. Pak Shang, Pak Chen, Pak Li, ini sudah fine for our screw. Wow. Mengenai alat kesehatan dari Amerika yang Bapak butuhkan, kami punya stok senilai 300 juta yuan. Masih berminat? Tidak, Dengar. jangan ganggu aku lagi. Bodoh. Grup Shu punya pesanan 300 juta yuan yang diproses lewat perusahaan saya. Kenapa aku tiba-tiba pingsan? Grup Yansheng mau kerja sama dengan kita. Sebenarnya, Direktur Yansheng benar-benar menolong kita. Aku akan temui dia langsung untuk ucapkan terima kasih. Banyak perusahaan ingin kerja sama dengan grup kita. Jangan dipikir berlebihan. Tuan muda, apa yang terjadi semalam? Kontrak kerja sama perusahaan kita dengan grup Hasun? Ini cuma memindahkan uang dari kantong kiri ke kantong kanan, bukan? Saya punya ritme sendiri. Jangan ikut campur. Kami sudah selidiki identitas wanita itu. Saya sudah uji dia berkali-kali. Dan dia tidak terlihat berhubungan dengan ayah saya. Tingkah lakunya terlalu mencurigakan. Dan Wu Haifeng si penjilat selalu patuh pada perintahnya. Dia pasti bukan orang biasa. Mungkin dia orang yang cukup berani menghadapi ketidakadilan secara langsung. Tuan muda, Anda tidak jatuh cinta padanya, kan? Terlalu gegabah berasumsi dia anak haram ayah saya hanya dari gosip kantor. Ceroboh. Sangat ceroboh. Tuan muda, dia mungkin saudara tiri Anda dari ayah. Jangan sampai punya perasaan padanya. Omong kosong apa yang kau? Ucapkan, Tuan muda, maksud saya hanya bahwa saya... Ini temanmu? Kenapa tak pernah kulihat di perusahaan? Dia dari perusahaan lama saya. Perusahaan lama? Dia memanggilmu Tuan Muda. Model pria lagi ya? Dia, aku. Tidak, kalian terlalu berani. Kita sedang di perusahaan sekarang. Bisa berhenti pakai panggilan itu? Dia memanggilmu Tuan Muda. Sangat jelas terlihat. Kau tahu identitas Tuan muda? Tidak persis. Tapi jika terus pakai panggilan itu, orang bisa saja menyadarinya. Dan sebuah masalah. Aku akan suruh mereka berhenti. Nanti semua tahu aku anak direktur dan menghambat pekerjaanku. Mereka... Ada lebih dari satu? Mereka semua memanggilmu begitu? Tidak bisa dipercaya. Apa orang di industri ini sudah tak mau sembunyikan lagi? Shu kecil?
Sekarang kau di divisi penjualan. Tahu dirilah. Tinggalkan apa yang harus ditinggalkan sudah selesai. Mengerti? Memilih cahaya daripada kegelapan itu patut dipuji. Tinggalkan kegelapan demi terang. Permisi. Tuan muda, wanita ini tangguh. Dia mungkin tahu identitas aslimu soal masalah ketua, dia langsung menyangkal. Dia jelas khawatir padaku. Ini tak serumit katamu. Sial otak kasmaran ini. Apa katamu? Tuan muda, jika tak percaya mari selidiki Shu Mengmeng, mungkin ada temuan. Halo, Ibu. Dasar kurang ajar uang yang kuminta kemarin. Kenapa belum sampai? Sepertinya kau perlu didisiplin. Sudah kukatakan sebelumnya. Sakit kepalaku parah. Aku perlu rawat inap. Tak ada perhatian darimu. Tak tanya kabarku sekali. Tahu tak kata dokter? Berhenti berpura sakit dan miskin. Dengar baik-baik, Dabao pacaran dengan wanita kaya. Kau jangan membebaninya. Pacar kaya sudah bau. Apa urusanku? Kenapa aku yang bayar? Dia saudaramu sendiri, kartu gajimu nyaris tak cukup untuk uang muka. Sekarang dia pacaran. Dia butuh mobil yang layak. Saat ayahmu meninggal, dia wariskan 300.000 yuan, gunakan untuk mobilnya. Ibu, jika kukatakan padamu, aku sebentar lagi mati. Masihkan kau desak aku? Betapa beruntungnya kamu, punya anak laki-laki dan perempuan. Keberuntungan apa? Kalau bukan karena anak perempuan tak berguna ini, apa aku harus hamil lagi? Kamu lebih mementingkan anak laki-laki memuakkan. Kalau kamu suka sekali dengan si brengsek ini, bawa dia pergi untuk selamanya. Ibu, nilai saya 20 poin di atas ambang masuk Tsinghua. Ibu. Kita tidak mampu membiayai kuliahmu. Dan aku atur agar kamu masuk sekolah guru lokal. Gratis uang kuliah, ditambah subsidi bulanan 1.000 Rs. Lupakan mimpimu yang muluk. Bu, aku ranking 20 besar di kelas. Dabao masuk 20 besar kali ini? Luar biasa hebat. Ini hadiah dari ibu. Terima kasih, Bu. 20 besar pantah dapat pengakuan. Aku tahu kamu selalu tak memanjakan Dabao, tapi tidak pernah padaku. Tapi kalau ku bilang sekarang kalau aku akan segera mati, apa kamu masih akan memperlakukanku begini? Berhenti bicara kotor, brengsek. Kamu sehat-sehat saja sekarang, dan bahkan kalau sekarat pun, harus mati di tempat kerja untuk klaim uang kompensasi. Dengan begitu, kita dapat lebih banyak uang untuk renovasi rumah kakakmu. Baik. Kalau memang begini keadaannya, mulai hari ini aku putus hubungan denganmu dan Shu Dabao. Kalau Dabao ingin punya pacar, suruh dia cari uang sendiri atau mengemis. Tidak akan ada sepeser pun dariku. Hei, dengarkan. Karena kamu tidak punya belas kasihan, jangan sesalahkan kekejamanku. Setiap rupiah yang kudapatkan, akan kubawa ke kubur. Tidak ada untuk Shu Dabao. Sebagai ahli waris konglomerat grup Shu, kau mau aku menguntit anak ini di siang bolong. Bagaimana aku bisa menjaga harga diriku? Tuan muda tetap bersembunyi. Shu Mengmeng datang ke bank siang hari sangat mencurigakan. Tidakkah Tuan ingin tahu kaitan apa yang dia miliki dengan ketua? Tragedi terbesar hidup adalah mati dengan kekayaan tak terpakai. Jika aku mati sekarang, siapa tahu apa yang Shu Dabao lakukan dengan hartaku? Mending habiskan semuanya dalam 20 hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Saya mau tarik dana. Berapa jumlahnya? Semuanya. Saldo Anda tahu si malas tampam sinupatot sondasis pun konfirmasi penarikan penuh. Iya, setiap sennya. Boleh saya tanya, mengapa jumlah sebanyak ini? Untuk menghabiskannya. Tas ini cukup untuk semuanya? Tentu. Ini adalah beratnya uang.
Tuan muda, Shumengmeng membawa uang sebanyak ini pasti dari ketua. Pantasan ini restoran termewah di Cloud City. Dulu, aku tak berani meliriknya sekalipun. Maaf, Shu, untuk memastikan tamu terhormat mendapat layanan terbaik, kami hanya melayani anggota. Nyonya, mungkin coba restoran lain? Bagaimana cara menjadi anggota? Sederhana, cukup deposit CNY 100.000 ke kartu anggota Anda. Hanya itu saja. Masih bisa diatur. Kukira sampai jutaan. Bagaimana Anda ingin bayar CNY 100 lebih? Terima tunai? Apa? Boleh aku makan di sini sekarang? Tentu saja. Ini dan ini ya. Lewati beberapa ini, sisanya berikan 1 porsi. Manajer, kekayaan keluarga macam apa ini? Pertama kali lihat seorang semakan hidup kenyaikan mewah, seperti makanan jalanan. Inilah gaya hidup orang kaya. Tuan muda, restoran ini mensyaratkan kekayaan 10 miliar yuan. Shumengmeng bertindak seolah uang tak berarti. Jelas dia punya koneksi. Halo. Bila sangat terhormat dinapkiki Anda puas dengan pelayanan hari ini. Sangat puas. Apa di sini biasa memberi tip? Sesuai kehendak Anda sedikit saja sudah cukup. Apa ini cukup? Ini terlalu banyak. Ini lebih dari cukup. Siapa yang mau menolak uang? Simpanlah kembaliannya. Chairman. Manajer Shu juga makan di sini. Benar, kebetulan sekali bertemu di sini. Mengenai masalah grup Yuancheng, saya belum berterima kasih dengan layak. Wang Yuancheng itu bersikap tidak etis membuat Anda menderita. Tidak sama sekali. Atas campur tangan Bapak, Chairman. Saya khawatir hal sepele ini tidak pantas mengganggu orang sekelas Bapak. Jadi, ragu menghubungi Bapak langsung. Baru kemudian saya tahu kebenaran dari bawahan Bapak, Xu Xian. Sehingga kejadian sebenarnya terungkap. Dia yang memberitahu Bapak? Benar. Lalu kenapa dia tidak mengaku? Lounge VIP eksklusif Anda sudah siap? Silakan menuju area makan. Hari ini tidak perlu. Saya akan makan di sini saja. Manajer Shu, jika Anda berkenan sudah bergabung dengan pria tua di atas 50 tahun untuk makan santai? Berubahasan yang kau hormati, Pak Yusin. Ketua yang mengundang saya makan adalah hak istimewa besar. Kalau begitu, saya akan duduk. Tuan muda, ketakutan terburukmu baru jadi kenyataan. Ini besar benar di luar dugaan. Anda mengajak saya tadi minum sangat seperti kebiasaan. Sebenarnya, ada seorang teman yang sedang menghadapi masalah. Dia perlu nasihatmu. Teman, sekarang saya sudah jadi penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan semua teman ini? Hingga terjebak dalam masalah. Dia mengembangkan perasaan pada saudara perempuan kandungnya. Kau mencintai saudaramu itu sendiri? Bukan temanmu mencintai saudarinya? Awalnya dia tidak tahu dia masih kerabat darahnya. Itu bukan intinya. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana dia harus bertindak sekarang. Mereka atasan dan bawahan. Bertemu setiap hari. Apa kau gila? Ini tidak perlu dipikirkan. Hurricane sekarang juga dan jangan pernah bertemu lagi. Tapi sejujurnya ada yang membuatku penasaran.
Bagaimana temanmu ini bisa begitu yakin tiba-tiba memiliki seorang saudara perempuan? Jika aku jadi temanmu, aku akan tes DNA dulu. Ogar Skirla, lalu kemudian Teman saya berterima kasih. Tuan muda, ada kabar baik dan buruk. Mau dengar yang mana dulu? Ada satu kursi transfer terakhir ke Alashan mau. Hasil tes sudah keluar. Anda dan Nona Su tidak punya hubungan darah, Tuan. Pernah pertimbangkan kemungkinan bahwa Anda bukan anak kandung ketua? Pergi sana. Kita harus bicara. Apa yang mendesak? Hei, tunggu. Lihat jalanmu. Dasar bodoh. Tak bisa mu lakukan sesuatu dengan benar? Meng Meng tak menyakitimu, kan? Meng Meng. Kondisinya sekarang dan kondisiku dulu, apa benar ada perbedaan? Kau baik-baik saja. Berhenti berpura-pura peduli karma tak akan berbaik. Jangan lupa dulu kau merangkak di kakiku seperti anjing liar Shu Meng Meng. Jika aku menderita, kau juga tak akan luput. Penjaga. Bawa orang gila ini keluar. Lepaskan aku. Ku bilang lepaskan. Meng Meng, demi kenangan masa lalu, bisakah kau bicarakan baik-baik pada ayahmu? Aku sudah setahun terjebak sebagai kepala tim penjualan. Ayah. Berita ini belum diumumkan ke publik. Aku tahu. Berit siapa itu? Bukannya ayahku sudah pergi ke sana? Maksudnya adalah dia tidak akan pilih kasih. Kamu lagi si tampan. Akan kusuruh kamu keluar dari perusahaan. Kamu ngapain? Kenapa tidak biarkan aku menyelesaikan ucapan tadi? Apa kamu tahu? Kalau semua di perusahaan mengira kamu anak ketua. Bagaimana bisa mereka berpikir gosip keterlaluan ini bisa menyebar begini? Mereka tak pernah mikir kalau aku anak kandungnya, pasti di rumah mewarisi harta keluarga daripada kerja di penjualan. Oh, ternyata begitu. Rekan-rekan yang dulu mengabaikanku tiba-tiba jadi sangat ramah. Iya. Kalau bukan karena kesalahpahaman identitas ini, apa aku akan seberuntung ini? Kalau kamu, apa persahabatan kita ini juga karena salah paham itu? Tentu saja tidak. Kamu berani, jujur, dan berhati bersih. Kamu adalah teman yang sangat hebat. Kamu tidak mengerti, aku lebih dari siapapun ingin kau menjadi diri sendiri, bukan anak ketua. Sistema Ikal. Mereka patuh hanya karena salah paham statusmu. Jika tahu kebenaran, mereka pasti balas dendam. Tidak apa, aku tidak takut. Jika semua menindasku atau balas dendam, silakan saja. Kadang aku heran dari mana keberanianmu. Kamu selalu tampil berani dan tegas. Tapi kuharap kau punya sandaran. Ketua sangat baik padaku. Apa kau pikir dia marah jika aku menyamar diam-diam? Di belakangnya? Tenang, saya tidak akan. Mengapa? Mengapa? Bukannya kau sendiri bilang ketua orang baik. Dabau. Apa? Jangan. Kemari sekarang. Ada apa? Lihat ini. Adikmu yang boros itu tidak transfer uang. Bu, wanita itu tak hanya simpan uang kita, tapi juga menghabiskan semua tabungan. Apa katamu? Saya mencari Shu Meng Meng. Apa maumu? Saya mencari Shu Meng Meng. Apa kau tak paham bahasa manusia? Apa urusanmu dengannya? Aku akan membunuhnya. Akan kubunuh anak durhaka ini. Sudah, cukup. Dia adikku. Suruh dia keluar sekarang. Shu Meng Meng keluar. Meng Meng, siapa di luar? Bukan siapa-siapa, cuma orang gila dari desa. Serahkan padaku. Akan kusuruh mereka pergi. Berhenti teriak di sini. Supervisor Shu kami bilang dia tak kenal kalian berdua. Kalian berdua gila. Pergi sana. Astaga. Anak durhaka. Dia menghabiskan uang pensiunku. Sekarang dia jadi supervisor.
Tak mau mengakui ibunya sendiri atau kakak kandungnya? Akan kupanggil polisi. Suruh tangkap dia, biar dia makan nasi, Bu. Is Vaishnar. Kalau adikku tak keluar hari ini, kami takkan pergi. Buang ludah. Supervisor Shu kami adalah putri ketua perusahaan. Kalian berdua kampungan macam apa? Berani mengaku keluarga? Hari ini akan kuajari kalian berdua pelajaran atas nama Supervisor Shu. Dasar bodoh tak tahu diri. Gadis sialan itu mengaku sebagai putri direktur perusahaan, berarti aku ibunya. Dasar tua gila. Berdiri. Apa yang kau lakukan? Kalau berani sentuh anakku, akan kuperangi sampai mati. Manajer Shu, kenapa Anda datang sendiri? Kalau kau berani menolak memberi uang ke saudaramu hari ini, akan kubuat kekacauan di perusahaanmu. Kau bisa ucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu ini. I really may derubed that man that I manager Shu. Dax Sanders, perempuan tua ini mengaku sebagai ibu manajer Shu. Manajer Shu tidak terkait dengan bagaimana mungkin direktur punya penilaian buruk begitu. Suwon, Cham ini dengan adil. Aku membesarkannya lewat suka dan duka. Kini saat dia sukses, dia jadi tak tahu terima kasih. Dia bilang aku dan saudaranya sepasang orang gila. Diam-diam dia menguras semua tabungan keluarga kami. Kini dia tak mau pinjami beberapa ribu dolar. Mengapa hidupku sengsara begini? Udah selesai sama omong kosong ini? Serahkan uangnya. Bayar utangmu. Ikut aku. Aku antarmu ambil uangnya. Sekarang juga. Katanya mau antar kami ambil uang. Tempat apa ini? Lihat. Lupa bilang sesuatu. Kartunya udah kosong. Tapi jangan khawatir. Setiap rupiah yang kudapat sekarang gak ada hubungannya sama kalian. Dasar pemboros. Kau habiskan lebih dari 1 juta? Itu kan untuk rumah dan mobil kakakmu. Dasar anak durhaka. Kembalikan sampai sennya. Bahkan harus ku keluar isi perutmu. Kau harus bayar utang ini. Setiap rupiah di kartu ini kudapat dengan keringat dan darah. Ini uangku sendiri. Masih takut apa? Lepasin kakakmu. Kau gila. Kau ngapain? Diam. Atau mungkin aku tak sengaja jatuhin Dabau dari tebing. Jangan. Kita di ketinggian 100 meter. Itu dari sini bisa hancur lebur. Dia kakakmu sendiri. Sakitin dia, ku cabut nyawamu. Silakan saja. Umurku tinggal sebulan lagi. Kanker otak stadium akhir. Takkan biarkan Dabau menghadap akhirat sendirian. Omong kosong apa lagi ini? Ibu, tolong aku. Dia benar-benar gila. Aku tidak bohong. Kanker otak stadium akhir. Hidupku tinggal sebulan. Baik mana mungkin. Mau mati si Lakix, si Pasto. Kenapa nak kau menyeretku? Meng, tenanglah. Keluarga Sukita adikmu satu-satunya penerus laki-laki. Meski kau tiada, harus ada yang merawatmu, membakar sesaji tiap hari raya. Aku bahkan belum mati. Kau sudah siapkan pemakamanku. Kusebut ibu, tapi kau sungguh keterlaluan. Meng, mari kita bicara. Lepaskan adikmu sekarang. Kau bawa Dabau buat ricuh di perusahaanku. Menangis, acung-acungkan pisau. Kau hanya peduli uang. Pernahkah kau pikirkan berdiskusi baik-baik? Aku tak akan minta uang lagi, cukup bukan? Lepaskan Dabau. Kau semua bukan belum menikah. Aku ingin punya anak laki. Aku tak mau mati, Kak. Penakut menyedihkan. Dabau. Kau baik-baik saja. Dasar anak durhaka. Lebih baik aku tak melahirkanmu. Seharusnya ku buang hatimu yang jahat ke toilet sejak kau bayi. Kau beri aku hidup dan besarkan. Telah ku balas semuanya dalam 26 tahun pertamaku. Lagi pula umurku tak akan panjang. Bunuh 1 impas, bunuh 2 untung bersih. Aku ingin kalian bersamaku. Aku ingin kalian bersamaku. Setidaknya tak mati sendirian. Gila, Sinting. Larilah dari orang gila ini. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Ada apa ini? Kami kuanis satu baut Fikeskam dan bersenang-senang. Tolong, siapapun tolong. Tolong, aku tidak mau mati. Jangan mendekat. Aduh. Hei. Nona, tolong aku. Kau bosan cari mata ya? Tumor di sini menekan saraf-saraf.
Kanker otak stadium akhir. Paling lama, kau punya waktu 1 bulan paling lama. Kamu hidup dari waktu pinjaman. Lambat laun kau juga akan mati. Ayo, tusuk aku kalau berani. Wah, cewek ini cantik banget, bro. Kedengarannya kamu jenius ya? Aku orang nggak tahu. Apa benar ada orang yang nggak takut? Nyala kau. Gua habisin lo. Orang ini gila ya? Dengerin baik-baik. Pagi tadi aku baru dapat surat gangguan jiwa. Ayo lawan gua. Ayo sini. Lo sadis banget. Hei, Ci, berhenti di situ. Tolong kendalikan diri. Anak muda, kamu sangat pemberani. Pimpinan ini buronan kami. Kami sudah lama memburunya. Terus terima kasih kepada kasus kriminal. Terima kasih atas kontribusimu untuk keamanan publik. Ini akan kami amankan dulu. Bawa dia. Penangkapan ini berhasil berkat Sri Shu Mengmeng yang berani bertindak. Di sini saya mewakili seluruh jajaran kepolisian dan warga kota Yun untuk menyampaikan penghormatan. Ini pahlawan kita Sri Shu Mengmeng. Rekan-rekan media, saya umumkan kepada semua untuk menghargai jasa Estri Shu atas tindakan heroiknya. Kepolisian menganugerahkan gelar warga teladan kota Yun untuk kategori keberanian. Sir, the bonus kriteria juara. Aku hanya mengayunkan pisau dapur beberapa kali. Semuanya terasa seperti mimpi sekarang. Ibu Shu, bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa Anda terlalu bersemangat? Tidak juga. Saat aku berhadapan dengan penyerang yang mengacungkan pisau, aku tidak mundur, malah maju menyerang, bahkan memancingnya dengan kata-kata agar fokusnya tetap padaku. Apa Anda merasa gugup saat itu? Sedikit di awal, tapi cepat hilang. Takut mati, tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Apa akhirnya ajalku tiba? Para rekan pers yang terhormat, kami dengan bangga mengumumkan sebagai bentuk apresiasi atas aksi kepahlawanan Shu Mengmeng, Biro Keamanan Publik menganugerahi Shu Mengmeng penghargaan warga berani kota Yuncheng dan gelar warga teladan. Serta hadiah 100,000 yuan. Bu. Ada apa? Lihat si pahlawan palsu itu Shu Mengmeng kan? Kemarin dia mau menghancurkan kita. Sekarang jadi pahlawan warga. Jangan khawatir, Dabao. Aku akan ambil kembali di setiap sen yang seharusnya jadi hakmu. Pahlawan kita sudah bangun. Tak perlu panggil seperti itu. Terasa canggung. Panggil saja Xiao Shu. Kawan Xiao Shu, terima kasih atas keberanianmu. Kamu sudah bekerja keras. Sebenarnya aku tak banyak berbuat. Gelar dan bonus sebelumnya, aku tak pantas menerimanya. Begini, kamu tiba-tiba pingsan. Kami sangat khawatir. Apa karena melawan penjahat itu? Ada masalah tersembunyi? Mau periksa kesehatan menyeluruh? Dinas Keamanan akan menanggungnya. Nggak perlu. Jangan buang sumber daya medis. Bagaimanapun, aku tak akan hidup. Duh, anakku malang. Kak, luka di bagian mana? Apa yang kalian lakukan di sini? Dan Anda ini? Saya ibunya. Saya adik laki-lakinya. Membesarkan anak seperti ini, ibu pasti ibu yang hebat. Wah, sebenarnya aku tak heran. Putriku memang suka menolong. Waktu kecil dulu saya selalu bilang, nyawa orang lain sama berharganya dengan nyawamu. Makanya sejak kecil, dia sudah menolong ratusan anak tetangga, lebih 20 anjing liar, bahkan seekor panda raksasa sekarat. Sudah cukup bohongnya? Panda raksasa sekarat? Ibu tahu hukum? Mungkin ibu salah ingat. Lihat dirimu. Kanker otak stadium akhir. Masih mau menolong orang? Bodoh sekali kau ini. Tante, katanya Xiao Shu mengidap kanker otak stadium akhir? Benarkah? Memang benar.
Yes, eksklusif, dapat eksklusif. Judulnya Kisah Pahlawan Kanker. Tidak, ini keterlaluan. Materi menarik seperti ini layak dapat liputan berkala. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Saya ingin buat serial dokumenter tayang prime time di semua platform. Saya baru tahu. Saya tidak kepaham urusan media. Tapi kalau bikin dokumenter ini, apakah ada bayarannya? Lupakan bayaran 6 digit. Setelah terkenal nanti, siaran langsung biasa pun bisa dapat donasi ribuan setiap menit. Meng Meng sayang, keluar dari rumah sakit bekerja sama dengan wartawan. Ayo buat dokumenter ini. Jika kalian akan suka kamera, jadi bintang TV sendiri, aku tidak mau ikut. Meng Meng, ibu hanya ingin orang-orang ingat padamu. Bahkan saat kau tiada, kau akan tetap di hati mereka. Ciao, Farla. Jika ingin jadi sorotan, ikut acara reality show keluarga. Sudah bau kan masih anak kemarin sore kekanak-kanakan? Sudah. Pergi sana. Tunggu. Pinjam HP-mu. Ini nomor saya. Hubungi setelah keluar RS untuk bahas detail. Masalah pembayaran akan diurus, Tante. Tenang saja, semua akan transparan. Apa insiden ibuku waktu lalu merusak reputasiku di perusahaan ini? Selamat datang, Manager Shu. Kami sangat merindukanmu. Kami lihat liputan berita kau sudah melalui banyak hal. Shu Corporation bangga memiliki karyawan sepertimu. Tak perlu sampai buat pertunjukan besar-besaran. Seseorang dengan statusmu mengorbankan keselamatan diri untuk selamatkan orang biasa. Aku juga orang biasa. Aku mengerti. Manajer Shu, ikutlah denganku. Ketua Yandao ingin bertemu saya? Manajer Shu, aksi heroikmu sudah sampai ke kupingku. Haha, kerja bagus. Pengabdian seorang ayah. Kau tak punya hubungan darah dengan ketua tapi berani sok kuasa. Nikmati masa kejayaanmu saat kau di puncak. Akan kuhancurkan kau sepenuhnya. Kamu baik-baik saja? Tidak terluka, kan? Aku benar-benar baik. Seharusnya aku tidak pergi dinas. Maka kamu tidak akan sendirian menghadapi semua ini. Ah, jangan khawatir. Lihat aku baik-baik saja di sini. Shu Meng Meng, kamu tidak punya hati nurani. Tahu tidak seberapa khawatirnya aku saat lihat berita, seberapa takutnya aku. Tidak bisa hubungi aku sekalipun. Makanya aku langsung bekerja setelah keluar dari rumah sakit. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Sungguh. Tentu saja benar. Berjanjilah padaku. Kalau ada masalah lagi, jangan pertaruhkan nyawamu seperti ini. Shushan, kalau ini cuma permisalan, kalau aku tiba-tiba menghilang, apa kamu akan sedih? Menghilang maksudmu bagaimana? Mau kemana kamu? Ini cuma bayangan saja. Kamu penting bagiku. Aku tak akan biarkan kamu pergi. Baiklah, baiklah. Kakakmu akan selalu menjagamu. Manager Wu, aku tidak tega melihat Shu Meng Meng menutupi semua itu dari Bapak dan seluruh share. Wanita tua di video itu adalah Ibu Shu Meng Meng. Benar sekali. Sudah saya pastikan. Berkas keluarga Shu Meng Meng. Ayahnya udah meninggal lama. Hanya wanita dan kakaknya yang tersisa. Jadi dia bukan benar-benar putri ketua perusahaan. Seminggu ini saya mengambilkan minuman. Berharap dapat promosi dan kenaikan. Sia-sia belaka. Manager Wu tolong tenang. Kalau waiter Shu Meng Meng ini sengaja menipu Anda. Dia ingin mempermalukan Anda. Saya akan pecat dia sekarang. Tapi Shu Meng Meng baru dapat penghargaan pahlawan masyarakat dan memukau ketua perusahaan. Alasan biasa tak mempan sekarang. Mungkin... Hahaha, kamu licik. Hahaha. Hari ini kita berkumpul untuk menghargai prestasi luar biasa. Kita apresiasi semangat heroik Sester Shu Meng Meng yang patut diteladani. Mari sambut Shu Meng Meng.
Manager Wigari berjualan dia suka mengirimkan sertifikat kehormatan dan bonus kau SAR dari Riger. Grup Yuan Cheng dan konglomerat Zhang pimpinannya sudah tiba. Bagus. Apa dua petinggi ini juga ada di sini? Atau mendukung Shu Mengmeng? Bagaimanapun dia anak ketua. Pasti untuk menjaga muka ketua. Selamat Nona Shu. Karena Nona Shu sudah jadi teladan grup, kapan Anda sebetulnya soal uang yang Anda pinjam? Pinjam uang? Kapan aku meminjam uangmu? Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Supervisor Shu, ini semua dokumen internal grup dalam kurung yang perlu persetujuan. Harus segera dilaporkan ke ketua. Tolong ditandatangani. Anda tipu saya tanda tangan perjanjian ini. Urusan internal grup Anda bukan urusan saya, tapi saya tahu ini hitam di atas putih. Equity, letter 3, ada name Anda di sini. Kalau terus bukan karena Anda anak ketua Shu, masa kami izinkan Anda tangan pinjam 100 peso? Nona Shu, tolong lunasi. Igian uang 4 juta segera. Grup kami ada tagihan tour for 8 juta juga. Aku tidak terima 1 sen pun. Seratiu ang ini, siapa yang kasih ini? Cari saja yang kasih untuk minta uang. Supervisor Shu, jangan-jangan mau mengelak. Shu Group sudah blokir Wencheng Group sejak lama. Masa bisa? Masih ada kerjasama? Hei Nona Shu, kalau tidak bayar, kami akan tebi ayahmu. Shu Mengmeng bahkan bukan putri kandung ketua Shu. Kalian berdua sudah ditipu. Apa? Dia bukan putri ketua? Lalu, hadiahku. Sia-sia semua? Apa yang kau katakan? Shu Mengmeng kehilangan ayah sejak kecil. Tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Ibunya bahkan membuat keributan di sini baru-baru ini. Semua di sini bisa membuktikan. Pantas saja Jin Nana pendiam akhir-akhir ini. Dia menjebakku. Kamu ular kecil, berani menyamar jadi putri ketua, tipu kami tanda tangani surat utang. Tak pernah menyangka perusokan Nandian kita menampung seseorang bermoral bejat. Tuan Zhang, Tuan Wang, wanita ini tak ada hubungan dengan kami lagi. Lakukan apapun padanya. Dengar, Nona Shu, kembali uangnya sekarang, atau kau takkan lihat matahari besok. Hai Fang, kau pikir memfitnahku lalu aku akan menurutmu saja? Periksa semua rekening bank perusahaan, lihat kemana 100 juta yang hilang mengalir. Rekening siapa yang menyimpannya? Temukan dalangnya, semua akan jelas. Mimpi kalian. Dengan banyak eksekutif, kau pikir kami akan periksa rekening satu persatu untuk sampah sepertimu? Cukup bicara, aku pernah terbakar olehnya sebelumnya. Penjaga, ikat dia. Lakukan. Coba saja berani. Karyawan biasa sepertimu berani sekali ya. Chairman Zhang, kinerja perusahaan Shu berbicara sendiri. Saat Anda tanda tangani perjanjian pinjaman, tidakkah Anda pikirkan mengapa perusahaan Shu perlu meminjam dari Anda? Berhenti beri alasan kosong. Ini bukan tentang masalah perusahaan Shu. Shu Mengmeng menggelapkan dana dan gagal bayar pinjaman. Itu semakin tidak masuk akal. Jika butuh uang, dia bisa minta langsung padaku. Mengapa repot dengan pihak luar seperti perusahaan Zhang atau grup Yuan Cheng yang menyimpan dendam pada kami? Berani sekali bicara untuk pendatang baru. Apa maksudmu kekayaan pribadimu melebihi 2 konglomerat besar itu? Memang Anda masuk 4 besar Yuan Cheng. Tapi, pendapatan 3 lainnya gabungan per tahun tak sampai 1/10 pendapatan triwulan Shu Group. Tentu Chairman Zhang ingat fakta ini. Bahkan jika engkau benar, itu aset perusahaan Shu. Apa urusanmu? Karena aku adalah pewaris perusahaan Shu. Aku tahu maksudmu baik ingin membantuku. Tapi lelucon yang kau lakukan ini sudah keterlaluan. 2 minggu lagi, ayahku akan menyerahkan konglomerat padaku. Akan kuhitung semua utang piutang. Kita lacak kemana 1 juta itu pergi. Bahkan jika tak bisa dilacak, aku sanggup menanggung jumlah ini sendiri. Maka hari ini, jangan sentuh Shu Mengmeng sedikit pun. Karyawan ini ternyata anak ketua? Lihat mata dan alisnya, mirip sekali. Ya, rupanya dia dan Shu Mengmeng bukan sekadar rekan kerja.
Jangan-jangan apa dia naik tingkat dari anak ketua jadi menantu? Eva di mana bisa hasilkan sangat senang. Ikuti caraku. Salahkan semuanya padaku. Setelah 2 minggu ini tak akan terlacak. Aku yang bertanggung jawab. 2 minggu lagi, datanglah minta padaku. Para eksekutif ini jelas taktik mengulur waktu. Jika dana tak segera dikembalikan, penundaan akan memicu masalah. Tunggu. Karena penerus sah menjamin, kami bukan benar-benar tak masuk akal. Kebutuhan yang terlalu banyak. Pertama anak perempuan ketua, sekarang anak lelaki. Ketua Shu mendadak punya banyak pewaris. Tepat. Orang lain mungkin tak melihat wajah aslimu, tapi aku lebih tahu. Sebelumnya di grup Shu saat menandatangani kontrak bocah, ini minum-minum untuk bersembunyi di balik wanita pria. Pemakan nasi lunak seperti ini. Bagaimana mungkin penerus grup Hasu? TN Wang, Anda benar-benar luka sudah sembuh, tapi lupa sakitnya. Aku bilang akan membiarkanmu dihapus dari industri. Apa masih jauh di dalam grup? Belum diblokir? Kau sampah. Aku tak pantas bekerja dengan Hasu. Apa dia benar anak ketua? Ketua Shu selalu baik dan dermawan. Dia dibawa oleh Shu Mengmeng, pria kecil ini membutakan, akan membuat memblokir grup Yuan Cheng. Apa hubungannya denganmu? Benar. Ini semua gara-garamu. Itu yang menghancurkan aku, memalukan kujedot kau. Kurasa ingatanmu pendek. Memblokirku semua properti Wang Yuancheng dan kerabatnya memblokir mereka semua. Kau ini apa sih berdosa merebut properti Ten Wang? Kalian 2 pendusta, tak tahu tinggi rendahnya langit, berani datang ke sini membuat keributan. Kalian berdua satu persatu datang memalsukan diri sebagai penerus ketua. Dengan trik usang ini, kurasa kalian takut orang tidak mati cepat. Kami dari grup Zhang memang kami tidak punya kekuatan finansial grup Shu, tapi kami tak bisa diintimidasi. Hari ini semester second. Hitung semua ini, ayo, ikat kedua penipu ini. Hentikan. Berhenti. Tuan muda, saya terlambat. Tuan muda? Siapa yang berani buat masalah di wilayah Dragon Rise Group dan menghina Tuan muda? Ini adalah calon ketua Dewan Dragon Rise Group berikutnya. Sebenarnya, itu mustahil. Tuan Zhang, bukankah Bapak minta atur pertemuan dengan ketua Dewan? Jangan-jangan Bapak lupa. Asisten Lee, lama tak jumpa. Sampah tak berguna. Pertama menghini Tuan Shu, lalu tarik saya kemari minta pembayaran. Kalian berdua tolol, tak bisa mengenali bos sendiri? Cari pekerjaan lain saja? Oh, dan sesuatu itikat baik, Tuan Muda. Akan menghapus utang perusahaan Zhang sebesar 100 juta ini. Apa yang terjadi di sini? Bukankah dia mantan rekan kerjamu yang pernah menemuimu? Kenapa dia jadi asisten Tuan Shu? Nanti akan kujelaskan semua setelah ini selesai. Jadi sebelum saat masuk ke perusahaan, kau bukan model pria. Kapan aku pernah menjadi pria? Oh, sekarang aku mengerti. Kau bukan ahli waris asli dari ketua perusahaan. Kau berencana mati-matian sampai libatkan asisten Lee, tapi tak menyangka Shu Mengmeng akan mengkhianatimu. Ada apa denganmu? Berani-beraninya kau meragukan identitas tuan muda kita? Tuan muda yang mana? Ahli waris Shu Corporation atau Playboy Club Baima? Terus bicara omong kosong, lain kali bukan hanya tamparan di wajah. Kau hanya anjing peliharaan ketua. Bisa saja, kau berkolusi dengan Shu Mengmeng dan si orang ear itu untuk menipu Direktur Zhang dan menggelapkan uang kotor 100 juta. Kau tahu Shu Xian bukan ahli waris si ketua. Bicara, jelaskan. Saat Shu Mengmeng mengaku sebagai ahli waris, kau biarkan rumor menyebar. Jika kau sah, kenapa tak ungkap saat itu? Kenapa mau jadi bawahan? Pembohong, kalian semua penipu. Kamu ngomong, asisten Lee. Soal ahli waris ini, aku benar-benar tak kenal. Tapi utang 100 jutaku berikan jaminan. Ketua sudah datang. Ketua, H-nya Anda datang. Dua badut ini berani pura-pura jadi ahli waris. Mereka mengaku penerus Anda. Aku tidak tahu putraku Xu Zhenhua menjadi penipu ulung. Di perayaan ulang tahun sebelumnya, aku sempat ingin umumkan status Yan sebagai penerus. Tapi dia ingin membuktikan diri lewat usaha sendiri. Ini malah jadi alasan bagi oportunis untuk mempermalukannya. Oh,
Jadi dia penerusnya, pantasan kerjanya detail. Benar-benar anak didik ketua. Pujianmu sekarang sudah terlambat. Walau Direktur Shu bersikap rendah hati, tapi Shu Meng Meng terang-terangan menipu semua. Dibaskan diri Shu yang gak ada penerus. Dipalsukan. Kapan manajer Shu mengaku sebagai penerus? Ini cuma kalian penjilat cari muka. Mau cari jalan pintas. Dengan menjilat dia, lagi pula, mana mungkin pahlawan yang tiap hari mempertaruhkan nyawa bohong belaka. Ini ulah Mujin Nana. Sebar gosip salah guna jabatan untuk balas dendam. Berani-beraninya kau jebak penerus dan manajer Shu. Ketua Shu, masalah ini muncul karena penilaianku yang keliru. Aku menyesal percaya kata-kata palsu. Oh, soal utang sehat-sehat 200 juta udah kubatalkan. Tak perlu. Shu Corporation bekerja netral. Akan kuselidiki dana yang hilang ini. Setiap sen akan dipertanggungjawabkan. Saat kebenaran terungkap, kalian akan dapat jawaban lengkap. Kau berhenti ikuti aku. Aku tak bermaksud menyembunyikan identitasku darimu. Sejak kecil, semua orang di sekitarku hanya peduli aku sebagai pewaris korporasi Shu. Kau berbeda meski saat itu aku cuma karyawan biasa. Kau mau mendengarku dan membelaku. Aku paham perasaanmu. Saat mereka mengira aku anak direktur utama, semua terasa tidak nyata bagiku juga. Kau memaafkanku? Aku tak pernah menyalahkanmu. Estahal bang bro bang nasiri and bang speak out. Soal model pria yang kau sebut? Bagaimana menjelaskan ini? Tak sengaja tidur dengannya di bar, lalu mengira dia escort. Segera. Apa kau dengar rumor tentangku? Aku orang terhormat, sumpah. Cuma ada sedikit kesalahpahaman dulu. Aku dipaksa. Dirahasia. Salah masuk kamar. Salahku. Kembali sini. Percayalah, aku setia sepenuhnya padamu. Tuan Muda, tadi dengan Nona, apa percakapan kalian tidak lancar? Brengsek. Wanita dari bar kemarin itu terus menyebarkan rumor tentangku. Sekarang Meng Meng mengira aku pria seperti itu. Salahkan wajahmu yang menawan itu yang memikat banyak wanita. Aku tak peduli caranya. Temukan wanita itu di grup dengan segala cara. Cari wanita terkutuk itu untukku. Dana yang diselewengkan Nona Shu telah terlacak dengan jelas. Semua di rekening Wu Haifeng. Dia meminjam uang atas namamu dan menjebakmu untuk ini. Syukurlah Tuan Muda kita sudah menyerahkannya ke hukum. Setelah Wu Haifeng ditangkap, posisi ini kosong lagi. Aku sudah bicara dengan ayah kau yang akan ambil posisi ini. Bukankah ini pilih kasih? Kau sudah jadi supervisor dengan kontribusi sebelumnya untuk grup ini. Ayo, tak ada yang layak kecuali kau untuk posisi ini. Pertanya berpura-pura jadi anak ketua. Sekarang merayu Tuan Muda Shu untuk menaiki tangga. Aku tak akan biarkan kau hidup nyaman begini. Manajer Shu, saya bawakan kopi untuk Anda. Taruh saja di situ. Lagi tidak ingin. Saya tahu sudah mengecewakan Anda total. Dan sama sekali tak layak menjadi asisten Anda. Tapi tolong, sebagai sesama wanita, berikan kesempatan terakhir. Wu Haifeng sudah dipecat. Tapi kamu boleh tetap. Tahu kenapa? Terima kasih, Manajer Shu. Kemurahan hati Anda. Kopiin permintaan maaf kalian. Kamu boleh pergi sekarang. Hubung Kiliksen diperlukan. Shu Meng Meng sekarang dengan Tuan Muda Shu. Kau tahan begini? Kalau bisa. Kalau tidak, kita sama-sama anjing peliharaan grebut remah-remah, ya kan? Kau... Jika jadi kau tak akan serahkan nasib ke tangan orang. Langsung saja. Jangan berbelit. Saya beri obat Shu Meng Meng. Perangsang. Beraninya kau? Dia pacarnya Shu Xian yang berharga sekarang. Kau beri pacarnya obat? Pengecut. Sebagai mantannya... Kau pikir dia tak akan amankanmu? Hancurkan reputasinya. Binasakan sampai tuntas. Ambil foto memalukan. Dia akan bayar berapapun yang kita minta.
Lihat apakah dia masih mau mempertahankanmu setelah skandal ini. Ada yang tidak beres dengan kopi ini. Meng Meng, ada apa denganmu? Pergi, jangan mendekat. Kemang Mang, waktu kita masih pacaran, saat kita masih bersama, kamu sudah jelek dan tak mau kusentuh. Tapi sekarang berbeda. Akan kutunjukkan cinta sejatimu. Yang Chen, jangan sentuh aku. Lepaskan. Saat wanita bilang tidak, sebenarnya artinya iya. Walau Shu Xian hebat, bukankah dia biarkan aku selingkuhi dia? Coba minta tolong. Jin Nana ajak semua staf jalan-jalan team building. Berteriak sepuasmu hari ini. Takkan ada yang menyelamatkanmu. Kinerja perusahaan tahun ini proyek Lia naik 10%. Proyek Yan naik 8%. Halo, nomor yang Anda hubungi mati. Ada kegiatan divisi penjualan siang ini? Katanya mereka pergi team building. Manajer Soiku. Isi juga tidak yakin tentang itu. Pak Shu. Mari kita jadwal ulang rapatnya jadi siang ini. Ada urusan mendadak yang harus kuhadapi. Yang Chen, monster engkau. Ini ilegal. Wah, masih ada monster yang lebih ganas. Dasar pelacur. Kau cari masalah saja. Jangan lupa kau sudah kuminum obat. Segera kau akan merengek minta ampun padaku. Meng Meng. Susian. Diam! Meng Meng, apa kau di dalam? Tidak ada siapa-siapa di sini. Apa mereka benar ikut acara tim? Tuan Shu selalu memanjakan Shu Meng Meng. Dia datang untuk menemuiku, dia langsung melepas pakaian saat aku masuk. Ini tidak ada hubungannya denganku. Simpan kebohonganmu untuk polisi. Tuan muda Shu. Percepat mobil. Tuan muda, obat ini bisa bantu Nona Su pulih. Kenapa harus ke rumah sakit? Aku pria berintegritas. Tolong aku. Tuan muda, dengan keahlian mengemudiku, aku bisa antar Nona Su ke res kurang dari 5 menit. Itu dia. Racun di tubuh pasien sudah berhasil dinetralisir. Minum banyak air untuk membersihkannya. Setelah ini seharusnya tidak ada masalah besar. Terima kasih, dokter. Hei. Aku sedang tidak sadar. Kalau ada yang tidak pantas kulakukan. Tolong jangan dipikirkan. Kenapa tidak memberitahuku? Memorate her apa? Dia tahu tentang kanker otakku. Membuatku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau pikir ini lucu? Aku sudah mencoba memberi isyarat. Lagi pula ini bukan berita baik. Bukan berita baik? Malu sudah tidur denganku? Apa? Kalau bukan karena tanda lahir ini, aku tidak akan mengenalimu. Shu Meng Meng tidur dengan orang lalu kabur. Kau benar-benar luar biasa. Ini rumah sakit. Kecilkan suaramu. Berani berbuat tapi tidak berani tanggung jawab. Manajer Shu tidak mau bertanggung jawab. Aku... Beri aku sebutan yang pantas. Aku mungkin bisa memaafkan. Sebutan pantas? Pada dia ingin bersamaku. Tapi aku hanya punya 10 hari lagi.
Tuan Muda Shu, Anda penerus Future Group. Tak perlu menyia-nyiakan waktu untuk orang sepertiku. Jika statusku menjadi alasan ini yang membuatmu merasa tertekan, aku bisa tunda penerimaan perusahaan. Atau mulai bisnis sendiri. Tuan Shu, kenapa Anda tak bisa mengerti yang kusampaikan? Perasaan yang kumiliki hanyalah persahabatan. Anda yang memulai hubungan ini. Jika tentang malam itu, aku bisa memperbaikinya. Izinkan aku mengganti rugi. Apa kau anggap aku ini? Anda orang baik. Tapi tak ingin memberatkanmu. Pak, bunga pesanan Anda apakah harus dibuang? Buang saja. Tak diberikan pada Nona Shu? Jangan sebut namanya lagi. Wartawan Lin, aku Ibu Shu Mengmeng. Kita perlu bicara tentang kompensasi eksposmu. Saya sudah siap. Berikan bukti konkret. Uangnya akan menyusul. Kita sudah sepakat. Mengerti. Jangan musak, kalian berdua. Tunggu sebentar. Ucapkan seperti yang saya ajarkan. Itu saja yang perlu dikatakan. Halo semuanya. Beberapa hari lalu di Kota Yun, sebuah tindakan heroik menyita perhatian publik. Hari ini di acara kami mengundang 2 orang terkait untuk berbagi kisah mereka. Halo untuk kalian berdua. Saya ingin tanya kenapa Nona Shu tidak bisa hadir hari ini secara langsung. Sebenarnya, dia sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Semua hanya taksi keberaniannya. Tapi tidak tahu bahwa dia mengidap kanker otak stadium akhir. Bagaimana mungkin? Dia hanya punya kepala hari lagi. Lebih dari 10 hari lalu, putriku memberitahuku kabar buruk ini. Agar aku tidak khawatir, dia berjuang melawan penyakitnya sendiri. Aku tahu tindakan heroiknya adalah hal bermakna yang ingin dilakukannya sebelum wafat. Untuk masyarakat, dia siap menukar nyawanya untuk menyelamatkan gadis tak berdosa itu. Putriku. Kakak kau kebanggaan kami. Halo? Halo, apakah ini Nona Shu Mengmeng? Iya, Werner. Siapa ini? Ini dari Pusat Layanan Pemakaman, kelas premium. Saya melihat wawancara Pak Anda. Toko kami memutuskan untuk menawarkan layanan VIP gratis kelas atas. Kekaparan Anda bisa berdiskusi tentang detailnya? Bayangin, tak bisa earlier. Jangan Anda berfans, menggantikan jual kain kafan kami, dan syuting video promosi akan sangat bagus. Aku tidak butuh. Orang macam apa ini? Siapa ini? Halo, ini pemakaman Kota Yun. Wagan Anda Nona Shu Mengmeng? Ya, benar. Kami telah siap menyiapkan lahan pemakaman premium untuk Anda. Apa yang ingin Anda tulis di nisan Anda? Apa orang-orang ini takut aku akan hidup lebih lama? Apalagi yang disiapkan untukku? Balai duka, gucabu, atau uang kota Sarwa? Apa maksudmu? Dr. Zhang? Sudah kelewat jadwal kontrolmu? Lekker zelf ke kledingfabriksen. Dr. Zhang, masih pentingkah sekarang saat umurku tak panjang lagi? Ngapain buang-buang waktu? Ku paham diagnosis ini di usiamu sangat berat. Tapi jangan langsung tolak semua pengobatan. Minggu lalu, pasien kanker otak Mengmeng diprediksi tinggal sebulan. Setelah diobati umurnya tambah 6 bulan. Mengmeng, namanya mirip denganku. Baiklah, Dr. Zhang. Aku mengerti. Akan kudatangi saat sempat. Bro, ada masalah apa lagi? Teman yang kau sebut kemarin, sebenarnya kamu, kan? Kayaknya kamu suka sama cewek yang disebut adikmu itu. Dia bukan. Itu kabar bagus. Lalu kenapa murung? Sudah ngaku. Ditolak. Mustahil. Jangan bohong padaku. Kesediakan tampan dan tubuhmu tambah latar belakangmu. Kalau aku bukan pria atau mungkin gay, aku sendiri yang nikahi. Kalau benar suka, jangan menyerah. Usaha terpasti beres. Waktu dan ketekunan membuahkan hasil. Dia jelas-jelas bilang, kita cuma teman. Hidup cuma beberapa dekad. Kalau menyerah sekarang, nanti tua akan menyesal. Kalau Anda mau menyesal seumur hidup, terus berjuang. Aku baca berita cewek di kota kita yang melakukan hal heroik kanker stadium akhir.
tinggal hitungan hari. Kalau dia bisa lawan kesulitan sebesar itu, apa halanganmu? Cewek heroik itu? Benar-benar Dayang Congress itu informasi tentang gadis itu. Sepertinya dia dari Dragon Rise Group. Shumong Meng. Ya, itu namanya. Kau bilang apa? Kau mampu kita takut. Susian, kalau sekedar berandai-andai suatu hari aku menghilang, apa kau akan hancur? Di mana berita yang kau sebut? Perlihatkan padaku. Taufik, terima kasih sih semuanya, kami akan tetap tegar. Ya, ini Urban Heroes Live Ibu Shumeng Meng. Terima kasih hadiahnya. Terima kasih untuk kamu Geradang. Jujur saja, kemoterapi Meng Meng telah menghabiskan tabungan keluarga kami. Seberat apapun selama ada harapan kami takkan menyerah. Apa maksud kedatanganmu? Memanipulasi opini dengan live dan menyesatkan orang. Ini tidak seperti akal kalian berdua. Kau habiskan tabungan nikahku. Aku cari uang tambahan lewat live. Salah apa? Saat aku di atap, sudah kuperingatkan. Tak hanya diabaikan, malah semakin menjadi. Siapa yang izinkan wawancara diam-diam dan bocorkan penyakitku? Siapa yang izinkan eksploitasi namaku, cari uang di mana-mana? Ini semua ideku. Aku sudah bekerja keras mengandungmu 10 bulan dan membesarkanmu. Kaunya hampir mati. Berikan aku uang untuk masa tua. Aku bicara tentang kau. Cuma tinggal beberapa hari kau bisa sombong. Kenapa orang sekarat sepertimu ikut campur segalanya? Mau hati-hati. Jangan desain terlalu tersemosh. Bisa-bisa kau meledak. Ibu memukulku. Ya, aku memukulmu. Kupukul kau, anak sial. Kata satu lagi, akan kupukul 2 kali lipat. Shumeng Meng, berani sekali kau sekarang. Pamer di rumahku. Kau pikir karena dapat penghargaan individu berprestasi, kau bisa semena-mena? Saat kau pakai namaku untuk cari uang, sikapmu tidak seperti ini. Kau mau balas dendam untuk anakmu? Kubunuh kau, anak durhaka. Katakan, jika aku setuju sekarang untuk wawancara Lin, apakah kalian berdua masih punya nilai? Penyintas kanker yang dilecehkan dan mengalami kekerasan sejak kecil, yang melawan. Bukankah itu tapi menarik dari cerita karanganmu? Apa maksudmu? Jika kutemukan lagi kau pakai namaku untuk cari uang, akan kuumbar semua perbuatanmu. Oh, semuanya? Aku ingin lihat wanita seperti apa yang mau menikahi Shudabao, si anak mama tak berguna itu. Dan wanita macam apa yang mau jadi menantumu, si seksis vampir yang mengeksploitasi anaknya. Kroengal melihatnya. Dulu aku pernah tinggal di sini, menerima cemooh dan perundungan tak henti. Kini saat benar-benar akan pergi, aku malah jadi enggan berangkat. Manajer Shu, benar mau mengundurkan diri? Maafkan saya, Manajer Shu, dulu saya belum dewasa, sering merepotkan ibu. Sekarang saya sangat menyesal, mohon maaf, Manajer Shu. Sudah, lalu, mari kita maju. Manajer Shu, apa kita akan bertemu lagi? Kau rupanya. Aku jadi seperti sampah ini semua karena ulahmu. Jin, anak kau telah melakukan banyak kejahatan. Hingga akhirnya seperti ini. Ini semua konsekuensi perbuatanmu. Hahaha, aku memang tak bisa menjatuhkanmu, tapi syukurlah langit punya mata. Pada akhirnya akulah yang menang. Meskipun jadi GM sekalipun, dapat merebut hati manajer Shu muda, dia tahu kau sakit tapi tetap membuangmu. Kau lebih menyedihkan dari aku. Das bertahan apa? Aku terlambat. Aku tahu segalanya. Aku akan mengantarmu ke res sekarang. Dia terkena kanker stadium akhir. Tidak mungkin sembuh. Kau bohong. Kau lebih memilih menyangkal daripada meninggalkan orang sekarat. Kenapa kau begini? Kalian semua gila. Bahkan beberapa hari bersamanya. Lebih berharga dari berpisah selamanya. Aku tak mau hidup dengan penyesalan. Kalau begitu mati bersama.
Oh, bukan aku. Tuan Muda, apa Anda terluka? Kau baik-baik, jangan nakutin aku. Lihat, kau masih peduli. Apa kau sudah hilang akal? Masih juga kau bicara begitu? Kurung orang gila ini di rumah sakit jiwa. Uang kuncinya. Aku waras. Sekarang, ada bagian lain yang sakit? Q harus pergi sekarang. Ini sakit. Di mana yang sakit? Saat kau di sini rasa sakitnya hilang, saat kau pergi rasa sakitnya kembali. Bukankah kau sudah dewasa? Masih bersikap seperti anak kecil. Aku takut kau akan menghilang jika ku lepaskan. Shusian. Aku hanya punya beberapa hari tersisa. Saat kau terburu-buru maju tadi itu sangat sembrono. Yang kusadari hanyalah aku tak bisa biarkan orang yang kucintai mengalami bahaya apapun. Perkataanku sebelumnya tetap berlaku. Kali ini, bisakah kau berhenti menolakku? Tak bisakah kau mengerti? Kau orang paling bodoh sedunia. Dengan kualitasmu, kau bisa dapatkan wanita manapun. Kau sadar tidak? Dalam beberapa hari, aku mungkin kehilangan semua rambut dan gigi, serta sulit bicara dengan jelas. Bahkan mungkin aku... Tuan Muda. Saya tidak lihat apa-apa. Lanjutkan saja. Kamu harus percaya padaku. Percayalah pada cinta kita. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Kalau begitu, janji padaku. Jalani pengobatanmu dengan serius. Percaya aku akan temukan solusi untuk menyembuhkanmu. Satu hal penting lagi. Jangan pernah bilang kau tidak cinta padaku. Baik. Apa? Aku tidak sakit. Menurut hasil tes ini tidak ada tumor di otakmu. Tapi kemarin kau mendiagnosa hasil tesku sendiri. Kau bilang itu kanker otak stadium akhir. Apa itu salah diagnosa? Ada pasti. Mungkin saja pemindaian CT yang kau bawa kemarin ada kesalahan. Meng, hasil CT scan otak Meng sudah siap. Itu milikku. Perawat itu terus memanggilku Meng dengan begitu akrab. Dokter, kadar HCG-nya sangat tinggi. Nilai normalnya 0 hingga 5. Tolong cepat periksa ini. Selare. Apa artinya itu? Dokter Zhang, katakan saja. Kami bisa menerimanya. Kau sudah hamil. Oh, aku tidak suka. Aku malah hamil. Cepat cubit aku. Apakah aku sedang bermimpi? Ini sudah dipastikan. Ini nyata. Hello. Pushui. Aku wartawan Lin. Kita bertemu di rumah sakit. Stasiun TV kami ingin mengadakan siaran terakhir sebelum kepergianmu. Mohon Anda bersedia soal pembayaran. Tidak perlu bayar. Aku akan datang. Bagus. Saya akan mengirimkan waktu dan lokasinya. Mereka mau mewawancaraimu? Karena aku diberi kesempatan kedua, mereka yang lolos akan ditindak sekaligus. Selamat malam pemirsa. Setelah acara terakhir kami tayang, sepengetahuanku banyak orang baik hati telah menghubungi Nona Su. Ini nih menunjukkan pengaruh media dan rasa kasih masyarakat. Nona Su, apakah hidupmu terdampak oleh program kami dalam hal apapun? Sebenarnya tak memang ada perubahan besar. Tolong jelaskan. Sebenarnya diagnosis kanker saya ternyata salah. Tapi beberapa media tidak etis menyebarkan cerita palsu alih-alih memverifikasi fakta. Hanya untuk mendapat perhatian dan ketenaran. Ini telah menyebabkan kesulitan serius dalam hidupku. Nona Lin, bagaimana pendapatmu? Saya... Lin Xingxing, kamu dipecat. Juga 2 orang yang menerima wawancara sudah memberikan informasi palsu. Ambil kembali pembayaran mereka, kami minta mereka bayar denda. Tuan Shu, meski kau tak menikahi putri 4 grup teratas ini, setidaknya carilah seseorang yang setara status sosialmu. Shu Mangmang terus jadi sorotan di media sosial, cari perhatian publik. Ini merugikan dirimu dan reputasi perusahaan. Merugikan?
Laporan keuangan terbaru menunjukkan harga saham perusahaan telah naik 10% bulan ini. Kita sudah raih separuh dari target tahunan hanya dalam 1 bulan. Peringkat Forbes Tuan Shu melonjak 30 peringkat. Semua pencapaian ini adalah berkat Xu Mengmeng. Orang yang kau kritik, tanpa usahanya untuk tingkatkan eksposur perusahaan, ini semua tak akan terjadi. Kurasa kau tak pernah benar-benar mencoba memahami Xu Mengmeng. Dia berprinsip dan tegas, penuh gairah dan otentik. Pendamping sempurna di sampingku. Kukira aku ditakdirkan meninggal di usia 26. Nyatanya aku sangat sehat. Ini anugerah dari surga, kesempatan kedua hidup. Sepertinya surga menjagaku, tak membiarkanku mati sendirian. Kupikir selamat sudah cukup ajaib aku bisa bertahan hidup. Tak disangka aku bisa bertemu denganmu. Kita bahkan menciptakan kehidupan baru. Kini aku merasa diriku adalah orang paling beruntung. Bukan kau yang kedua paling beruntung? Kenapa berkata begitu? Karena memiliki dirimu membuatku jadi yang paling beruntung. Akan kutemani dirimu melewati siang malam tak terhitung, bagi setiap sukacita dan duka yang menghampiri. Xu Mengmeng, maukah kau menikah denganku? Iya, aku mau.